Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin, market mengalami rebound, kenaikan. Kita lihat, bentuknya menyerupai hammer. Jadi sempat turun, menembus level yang saya buat di 1790-an, dan ke bawah. Nah, seperti yang saya duga, di bawah ini adalah zona buyer. Jadi begitu market sudah di harga ini, balikin lagi. Nah, bentuk hammer ini pada downtrend kemudian muncul hammer, umumnya adalah kode bahwa market mau berbalik naik. Berbalik naik ke berapa? Dugaan saya ya pasti dia akan kejar resisten ini 32. Jika tembus, kemungkinan akan kejar resisten di 50. Cuma saya tidak terlalu yakin sampai di atas ini. Tapi sebelum kita ukur reboundnya, kita lihat dulu 4 jamannya ya. 4 jam, mulai jam 5, itu naik terus. Termasuk yang sekarang. Dan ini, lihat, sama tinggi dengan high sebelumnya. Jadi untuk 4 jaman, biasanya kan setelah turun naik, selalu di bawah high sebelumnya. Tapi ini sudah sejajar. Apakah akan tembus? Nah, jika akan tembus, maka secara dalam 4 jam, tren akan berubah. 4 jaman ya, mengingat stokastik RSI juga sudah di atas. Ini harusnya turun lagi. Tapi jika ini ditembus, secara stokastik RSI harusnya turun lagi. Tapi ini jika ini ditembus, ini berhasil ditembus, maka tren minor untuk sell, untuk bearish itu mulai terganggu. Kemudian kita coba lihat 1 jaman. Oke, dari pola 1 jam, tanggal 16 ini, turun bentuk V, membentuk V. Turun untuk kemudian naik lagi. Pola ini menyerupai forcing. Nih, kalau harami, ini kan yang kecil ini benar-benar berada di dalam tubuh yang besar. Nah, tapi ini enggak, lebih rendah lagi sedikit. Tipis tapi. Jadi lebih mirip forcing. Nah, ini market naik. Kembali ke 1 jam. Kembali ke 1 hari. Tapi ini di sini saya sudah banyak garis yang saya buat ya. Kita coba yang bersih saja. Nah, ini yang bersih. Secara umum, tren masih downtrend. Kira-kira seperti ini. Kemudian, ini mencoba menantang lagi nih. Menantang trennya ini pecah atau tidak. Kita lihat untuk hari ini, 40. Jadi yang masih yakin mau sell, siap-siap ya di atas 35 sampai 40, siap-siap sell. Jika kondisi terlihat bahwa tidak kuat naik, mungkin Anda lihat dari patron atau yang lainnya, silahkan sell. Kalaupun naik, nah seperti biasa kita gunakan retracement. Nah ini retracementnya. Jadi untuk retracement pada resisten pertama ada di 23,6% atau 0,236. Harganya ada di 1836,34. Ini tahanan pertama. Ya, kurang lebih dengan resisten saya tadi yang saya sebutkan untuk siap-siap sell-nya. Kemudian untuk resisten 2-nya di 38,2 atau 0,382 ada di 1867,31. Untuk selanjutnya, umumnya sih ada sampai 50%.
yaitu di 1892,34. Sekali lagi, retracement adalah cara kita untuk menduga pembalikan harga. Ini suatu pola-pola yang terukur. Ya, saya termasuk yang belum yakin harga akan benar-benar naik. Alasan saya satu, bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga. Jadi nanti jika ada tanda-tanda The Fed akan menaikkan suku bunga, dan nanti malam ketua The Fed juga akan pidato jam 1 malam. Jadi kemungkinan ada perubahan harga lagi di situ. Yang kedua, teori godak-gadek madok saya tadi, teori konspirasi saya, bahwa ini memang ada huge ya, bukan big lagi, huge whale, paus yang sangat besar. Ini idiom ya dalam dunia investasi. Whale atau paus itu adalah pemilik modal besar yang masuk dalam pasar. Ya kalau istilah Indonesia kan kelas kakap. Nah ini paus, bukan kakap lagi, paus. Dan ini lebih gede lagi, bukan lagi big paus, apa big whale gitu ya. Tapi ini adalah huge atau sangat besar. Dan kemungkinan itu adalah sebuah bank sentral atau negara. Ya kita tahu saat ini sedang ada perang. Fisiknya perang itu ada di Ukraina. Tapi non-fisiknya, non-fisik bukan santet ya, maksudnya perang ideologinya adalah antara Barat dan Timur. Dalam hal ini bukan komunis seperti yang kita bayangkan dulu, propaganda tentang komunis dulu, tapi enggak, ini sistem ekonominya. Jadi Rusia sedang menantang Amerika. Sebenarnya Cina sudah dari awal lewat perang dagangnya dan Amerika selalu negatif. Sampai Cina dihukum lah segala macam, tapi tetap mereka negatif. Kemudian Rusia, dia juga melihat ada masalah keamanan secara fisik juga. Dia duluin perang secara fisik. Diembargo. Tapi seperti konten yang pernah saya buat pada saat awal perang itu, justru ketika Eropa mengembargo Rusia, pada hakikatnya justru mereka mengembargo diri sendiri. Mereka kekurangan bahan pangan, mereka kekurangan minyak dan gas. Jadi awalnya mereka akan mengembargo minyak dan gas dari Rusia. Ya Rusia ketawa-ketawa aja. Malah ditantang. Yaudah, nggak mau beli pakai rubel, nggak usah beli. Ya bingung mereka. Rusia kembali mengingatkan dunia bahwa uang itu yang benar, berbasis pada emas. Seperti pound sterling sedia kala, seperti dinar. Nah rubel pun sekarang bergantung pada emas. Sama dengan dolar dulu tapi ya, sebelum Presiden Nixon mengubahnya. Selain itu, karena bank-bank di Rusia juga dibekukan dari sistem bank sentral, dia menggunakan kripto. Jadi tidak heran kan kalau harga emas dan kripto dijatuhkan. Untuk kalender ekonomi malam ini jam 19.30 ada sederet data tentang retail sales. Ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian jam 1 malam ada pidato dari Powell dan 1.30 dari Mr. ya. Powell ketua Fed, Mr. adalah anggota. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Kembali saya ingatkan, saat bertransaksi, perhatikan kekuatan dana, siapkan backup plan, plan B. Plan A kan plan bagus kalau profit. Plan B jika ternyata market berbalik arah, tidak sesuai dengan open posisi kita, siapkan risk manajemennya. Ya, semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.